pesanan banyak dong. Karena kan lumayan. udah mulai hybrid nih kita Iya, kan. iya, Masuk-masuknya nih Kak Tiara. Iya, benar. Ada online ada offline gitu. Kak Didin, aku mau nanya dong Ya. latar belakang dari Kak Didin membentuk si PT Benteng Kaos Indo Perkasa ini. Oke. Jadi waktu itu saya jalan-jalan ke Bogor, ke Cipanas. Jalan-jalan ke Bogor, ke Cipanas. Waktu itu saya ngelihat kaosnya tuh kata-katanya jorok. Waduh. Kata-katanya nggak bagus. Jangan disebutin ya Kak Didin Nah, karena ini. kata-katanya nggak Waduh, bagus. Bogor. Oke. Oh, di Bogor nih. Waduh, Bogor. Kata saya kata-katanya nggak bagus. Kan lagi di mobil kan dia naik motor, terus kok kata-katanya nggak bagus gitu ya. Nah, saya punya inspirasi, cobalah kita bikin kaos tapi yang kata-katanya bagus. Oke. Gitu. Jadi inisiatifnya adalah saya bisa menyampaikan kata-kata bagus, kata-kata semangat, kata-kata itu. Jadi kaosnya itu sebagai pembanding yang nggak bagus gitu loh. Berarti untuk kata-kata dari kaos itu motivasi lah ya. Ya. Supaya memacu juga nih kayak orang ngeliat wah kaosnya ini bagus nih kata-katanya Nah, nih ya, gitu ya. gitu. Jadi membakar semangat juga nih Kak Tiara nih. Benar. Kalau boleh tahu nih yang Kak Didin pakai ini kaos produksi sendiri apa gimana ya Kak? Betul. Produksi Oke. sendiri ini sobat. Jadi kan Sobat. enak kan gitu. Sobat nih, teman sobat. habis. Jadi sobat gitu. Jadi enak gitu. Disebutnya juga enak. Jangan sampai kata-kata yang kotor itu masuk ke dalam kaos. Jadi kan kurang iya. pas gitu. Ya, Karena soalnya- ini cerminan diri juga ya, Kak. Betul. Benar. karena kan juga anak muda sekarang tuh emang lebih suka kata-kata yang jorok gitu sih Kak. Makanya dari Kak Didin sendiri nih berinovasi Iya. bikin kaos ini kata-katanya itu yang memotivasi anak Ya, muda berarti ya Kak. betul. Supaya bisa lebih baik lagi ke depan nih Kak Kalau Tiara. bukan kita yang mulai siapa lagi, Ya. Kak? Itu tuh sobat Epis kata-kata Kak Tiara Bener banget. bagus banget itu. Berarti kalau dari PT Kaos Indo sendiri ini apakah pernah mengalami kegagalan, Kak? Karena kan yang namanya bisnis pasti ada naik turun nih. Yes. Nah, iya. Mungkin sempat waduh nggak bisa nih, nggak ketutup biaya produksinya. Oke. Harus menutup kah atau ada kesulitan-kesulitan lain dalam PT Kaos Indo itu sendiri, Kak? Ya. Kalau kesulitannya itu ya saya saat ini masih punya utang gitu. Dan saya dikejar untuk membayar hutang itu. Itu resiko usaha. Benar Resiko usaha yang dimana saat saya punya punya tuntutan sama investor itu harus 3 tahun harus lunas. Jika tidak lunas ya bisa ranah hukum kan seperti itulah. Nah ini yang resiko saya gitu, resiko saya untuk membayar hutang itu. Nah terkait kesulitan itu kita harus punya tim. Karena kadang-kadang tim kita tuh kalau timnya nggak satu frekuensi itu sulit. Iya sih benar banget Kak Didin ya. Iya, jadi nah kalau timnya dia pengen ngambil untung sendiri. Jadi saya punya teman waktu itu kebetulan waktu itu ada keuntungan kan tentang sekolah. Nah, yang habis tadi itu produksi ya, buat ya, tutup supaya ke sekolah tadi sekolah ya. itu. Nah, Dapat keuntungannya nih. Iya, karena waktu itu saya nggak perlu sebutkan sekolahnya ya. Nah, waktu itu ada acara reuni akbar. Dari tahun 90 sampai 2001. Nah, itu panjang kan? Itu Iya. berapa ribu orang yang datang ke situ. Nah, kita produksi tuh, kita masuk menang tender. Wah, keren banget itu. Kita Oke, masuk oke. menang tender. Oke. Nah, habis menang tender, pokoknya keuntungannya lumayan lah ya. Keuntungan lumayan. Ini teman saya gitu. Teman saya tiba-tiba dia yang saya kasih, yaudah kamu handle deh gitu untuk koordinasi sama kepala sekolah dan sebagainya. Iya. Nah, habis itu dapat ngurus semua tentang ini. Akhirnya dia nggak cerita ke kita, ke tim kita nih yang 4 orang kan, dia kayak yang 5 kan. Nah, habis itu dia bawa semua tuh, Waduh. dibawa Nyesek semua banget sih, dengan Kak. cuman pas mentor saya bilang udah biarin, ikhlasin aja. Ya udah, habisnya itu yang harusnya untuk pengembangan usaha dan kita nol lagi. Dan itu benar-benar ya nambah lagi bagaimana kita caranya. Itu sih gagal, dan di situ itu lumayan struck banget. Jadi down tuh semua tuh. Down semua itu waktu itu baru mulai awal 2018. Itu juga pas baru mulai udah Baru dapat bagusnya kan? bagusnya, Dan dapat langsung jeleknya nih. langsung jeleknya juga. Dan juga itu jelek itu dari teman dekat sendiri Teman lagi dekat Kak. sendiri, Emang dan bener itu- sih emang begitu sih Kak. Rata-rata tuh yang emang buat sakit hati dari orang terdekat sih Kak daripada Iya, orang-orang lain ya. betul. Ya habis itu ya udahlah, kita mulai lagi dari awal. Berarti kalau dari Kak Didin lebih ke mengikhlaskan, Kak, ya. Iya. Kalau aku mau nanya nih, Kak, ini kan teman-teman Hypebeast pastinya kan masih
masih muda-muda nih Kak. Pastinya Oke. dong, Kak Jadi Tiara muda-muda. mereka tuh maunya mau mulai bisnis tapi mereka nggak mau gagal Kak. Jadi mereka maunya langsung sukses jadi entrepreneur yang Bener sukses banget, seperti Kak Kak Tiara. Didin. Mereka mau langsung mendirikan PT Kausindo yang lain mungkin. Padahal nggak tahu cerita di balik belakang Bener, susahnya Kak Didin bener. aja ya Kak Tiara. Bener banget, Yang Kak. tadi kayak ditipu temennya sendiri bener gitu kan. banget. Udah capek-capek nih kayak nyuplai barangnya ke kepala sekolahnya langsung, Benar. tiba-tiba uangnya dilarin sama temennya sendiri nih Kak Tiara. mereka tuh pasti kepengennya langsung menjadi entrepreneur sukses. Aku mau minta ceritanya Kakak gimana cara mengatasi si kegagalan itu, karena kan yang namanya bisnis kita nggak mungkin selalu di atas ya Kak. Ya, betul. Tadi aja Kak Didin yang sudah merintis dari lama masih mengalami kegagalan gitu. Iya. Boleh kasih tau dong Kak ke teman-teman Hypebeast yang ada di Oke. rumah. Supaya memotivasi ah, juga nih Kak oke. buat sobat Hypebeast Ya. gitu. Jadi gini Mbak Tiara sama Mas Chandra. Kadang-kadang kan namanya usaha itu nggak mungkin dari kata gagal. Pasti. Benar banget. Nah, jadi cerita lagi. Waktu itu saya dapat pesanan 500 kaos. Wih, 500 kaos. Jadi ini miskom nih antara saya sama si produksi. Ini di tim saya. ini selepas cerita dari yang tadi ya Kak. Lain lagi, pokoknya ini gagal juga. Nah, ini cerita gagal nih. Pokoknya banyak banget. Pokoknya banyak banget. Itu nggak mudah. Teman-teman bangun bisnis itu nggak mudah. Pasti sulit. Nah, udah bikin produksi kaos. Kan namanya saya kan nggak tahu ya. Kan saya nyari customer, nyari klien. Saya nggak tahu tuh ukuran kaosnya berapa, Benar, itu kan detailnya tim itu. produksinya ya, Itu Kak. kan tim produksi Benar, tim kan. produksinya. Nah, saya bawa sampel itu bagus banget. Warnanya detail semua, sablonannya itu bagus. Sampai tuh si customer itu bilang, "Oke, yang ini." Deal tuh langsung. Deal. Seneng Ya kan? dong berarti Deal ya. kan? Wah, siapa yang Udah nggak seneng tuh. sih 500 pesanan ya kan? Benar. Apalagi, wah itu uangnya udah lumayan banget ya itu. kan? Iya. Udah deal tuh, oke, sip. Nah, produksi selesai kurang lebih 2 minggu lah ya. 2 minggu saya bawa, udah saya pakai motor, saya di bawah nih belakang, ya kan? Pakai kan karung tuh. Coba bayangin dari Kapuk, kan tempat ini Kapuk kan saya. Tempat produksinya. Kapuk ke daerah tuh. Oh. Di daerah Jakarta Barat juga lah. Lumayan Nah, lah itu ya. udah saya kirim. Saya nggak nyangka kalau orang itu ngebuka satu dia bawa ukuran. Saya nggak nyangka tuh. Sama dia dibuka satu, dites, diukur sama dia, seret gitu. Kok ini beda ya? Dari pesanannya ya Kak. Ya, sama yang kemarin. Kok ini beda mas? Ini gimana sih? Saya domelin di situ sampai baju itu dilempar ke saya. Ambil lagi bawa pulang. Saya nggak suka tuh, bayangin. Saya di situ, wah rasanya gimana coba teman-teman? Jadi rasanya tuh di situ sedih banget kan. Kita udah bawa dari Kapuk ke daerah, terus juga bahasanya kita bawa bener-bener dengan harapan dia nerima gitu kan. Terus sisa DP-nya dibayar kan gitu kan. Iya benar Berarti sebelumnya banget. udah di DP dong. Udah, Kak? udah. Tapi nggak dilunasin karena nggak kesalahan dilunasin. tadi ya. Iya, Tapi jadi berharapnya kan semuanya selesai dan betul. nggak ada peristiwa Nggak ada kegagalan peristiwa yang kayak tadi gitu. itu ya, Kak. Nah, Tapi kalau boleh tahu nih Kak, ditolaknya itu karena ukurannya berbeda itu karena apa nih? Sebelumnya kan tadi kan udah bawa sampel ke orangnya kan ya. ya. Berarti kalau sampel itu Kak Didin produksi barangnya ini kayak all size gitu, maksudnya satu ukuran untuk masuk ke semua badan atau memang gimana? Karena kan dari pihak sana sendiri kan kayak nggak nerima kok di ukurannya beda sama yang dibawa ya. gitu. Jadi ukuran pertama pas di yang sampel itu umpama 45 kali 45. Umpama nih. Terus desain sablonannya bagus. Oke. Kerang itu bagus. Nah, pas dibawa kan saya nggak ngecek. Jadi udah malam waktu itu. Udah malam saya dicek ke sana itu ukurannya beda. Jadi 43 sama 42 gitu. Jadi yang harus ukurannya M itu jadi yang L jadi M, yang XL jadi L. Jadi turunnya. Jadi turun semua, satu jadi size nggak ngepas sama orang, padahal itu sudah list yang orang-orang pesen itu sudah list. Nah ya udah akhirnya itu dia marah banget, karena itu kan dia koordinator ngumpulin gitu, sampai 500 orang untuk acara apalah waktu itu. Nah koordinator ya dia marah banget, dia sampai lempar kaos itu depan saya. Waduh. Berarti hasil produksi yang 500 piece itu dikembalikan dong Kak? Dikembalikan, dibawa pulang. Berarti kerugiannya juga lumayan banyak dong Kak. Kerugian banyak banget, terus sampai dibilang gini, DP-nya ambil aja, saya nggak butuh. Langsung itu. Nyesek banget sih Kak. Boleh tahu nggak Kak Bisa Didin cara merasa sih. mengatasinya akhirnya gimana tuh? Kan barang produksinya dikembalikan, Iya. terus habis itu konsumennya juga marah. Iya. Itu cara mengatasinya gimana nih Ya, Kak? Biar mungkin- sahabat-sahabat Hypebeast nih tahu. Mungkin barang-barang bisnis. itu dikemanain gitu Kak. Karena kan Iya. yang tadi salah produksi kan mungkin Kak Didin bingung nih barangnya masih banyak, Iya. barangnya banyak banget. Mau diapain lagi nih? Iya. Sedangkan dari pihak ini juga nggak mau menerima kan. Nah, dari Kak Didin ini gimana nih solusinya gitu kayak menanggapinya itu? Oke, ya
saya terima, ya saya mohon maaf lah, maksudnya mohon maaf ini kesalahan tim saya semuanya gitu kan. Ya udah saya bawa pulang. Dari situ kan itu benar-benar pertama kali saya merasakan yang pokoknya gila banget sih nih gitu. Bisnis nih ternyata susah banget gitu ya. Ya udahlah nggak mau bisnis lagi gitu. Pokoknya segininya ya gitu. Sampai itu saya bawa pulang lagi, akhirnya ya udah di situ saya bingung dong, udahlah istirahat dulu, slow gitu kan. Iya, menenangkan diri ya kak. Soalnya ini pikiran banget kan itu, Pasti. banget. Nah waktu itu saya baru awal masuk kuliah, itu belum lama. Awal masuk kuliah tuh Januari lah, kan saya masuk kuliah udah September 2017. Nah itu Januarinya kurang lebih, belum lama saya. Nah itu menghadapi kayak gitu tuh, ya intinya sih tetap semangat lah, saya harus bangkit lagi kayak gitu aja. Berarti itu barang-barangnya sendiri Kak Didin jual lagi atau gimana kak? Ya barang-barangnya itu saya stok dulu sampai nanti umpama ada acara saya kasih. Oh, berarti jadi cuman dikasih gitu. Kaosnya ini kaos polos ya kak? Enggak, ada sablonnya. Oh berarti maksudnya di acara itu kayak nggak nge-request kata-kata, karena kan kalau request kata-kata kan misalnya dia nggak nerima, karena ini pasti bingung banget dong, karena ada kata-katanya orang mana mau nih buat acara lain kan. Berarti tuh kaosnya itu emang kayak desain gitu doang, cuman emang buat bisa acara apa aja berarti ya kak? Kalau acara itu saya tanya dulu mau nggak gitu, mau nggak nih saya ada kaos begini, desainnya begini, mau nggak? Kalau nggak mau yaudah, tapi kalau mau saya kasih gitu. Berarti cara mengatasinya adalah diambil kembali, kemudian nanti di-keep untuk acara yang selanjutnya gitu ya kak. Berarti size tuh langsung Kak Didin benerin dong kan, karena kan turun satu size tuh. Berarti mau nggak mau bikin size baru, maksudnya bikin produksi lagi dong kak untuk ukuran yang gedenya tadi kan nggak ada tuh. Mau pasti begitu dong ya. Karena itu udah reject, itu kan barang reject. Ya udah. Jatuhnya reject sih bener. Reject. Jadi barang itu namanya barang reject. Ya udahlah, kita jual murah. Bener, tapi jual juga nggak laku karena ada logo dia gitu. Oh iya benar. Ada logo dia, jadi ya udahlah, kita waktu itu buat acara aja lah, event bagi-bagi aja gitu. Oke, aku mau melanjutkan lagi nih Kak Didin. Ini sebenarnya udah seru banget, tapi aku pengen nanya ke pandangannya Kak Didin, karena kan tadi kan digitalisasi sekarang. Terus aku lihat Kak Didin itu juga founder event organization dari Ayo Kreasi. Iya, terus habis itu pernah jadi business mentor juga di OKOC Business Training Platform. Terus habis itu owner dari PT Benteng Kaos Indo Perkasa. Tadi kan aku disebut juga nih. Iya nih, Benteng Kaos Indonya nih kak. Benar. Aku mau nanya ke Kak Didin, gimana menurut Kak Didin era digitalisasi bisnis all shop, apakah PT Kaos Indo juga ada online shopnya, jadi pemesanan lewat online shop atau ada webnya mungkin? Kemudian gimana caranya Kak Didin untuk mengatasi, karena kan pesaing tambah banyak ya kak. Online tambah mudah, online shop tambah mudah, berarti pesaing tambah banyak, dan cara untuk sukses ada kiat-kiatnya nggak tuh kak? Apalagi pandemi sekarang nih kak, orang-orang lebih ke e-commerce mainnya kan, dibanding kayak jualan langsung kan kemarin juga sempat terhambat dong. Berarti gimana tuh tadi dari pertanyaan Kak Tiara tuh kak? Jadi kalau yang all shop itu Kaos Indo belum masuk ke sistem e-commerce, belum sama sekali, karena saya harus memiliki SDM yang sesuai bidang itu. Saat ini saya belum ada, jadi memang saya fokus terhadap kepercayaan aja, bisnis kepercayaan. Karena dari saya tuh kalau orang udah percaya sama kita, berikan kualitas yang bagus, kita pasti dia juga akan mesen-mesen kembali. Nah untuk pengembangan digitalisasi memang belum, tapi ada arah ke sana. Nanti akan ada arah ke sana. Nah itu saya coba untuk bikin master plan-nya dulu untuk e-commerce-nya. Nah terus terkait apa lagi tadi? Digitalisasi, jadi nanti akan ada online shop-nya. Ini pesaingnya bagaimana kak? Nah kalau pesaingnya itu banyak banget ya, kalau ngomongin kaos itu pasti banyak banget, pasti kayak 3 Second, kayak itu, itu udah brand besar, besar kan, udah ibaratnya itu udah brand-brand yang emang nggak bisa disenggol lah buat di bawah, brand-brand bawah gitu ya, udah susah itu udah luar biasa, apalagi brand ambasadornya udah keren-keren banget itu udah keren. Jadi kalau saya ya coba ranah menengah ke bawah lah. Berarti udah ditargetin nih pasarnya mau kemana ya? Ranah menengah ke bawah. Nah yang penting kalau kiat-kiat sukses itu ya kita terus berusaha, jangan putus asa, terus bekerja keras. Intinya itu yang menjadi moto hidup lah. Apapun resikonya, apapun yang dihadapi,
apapun yang kita hadapi saat ini, kita harus tetap konsisten sama cita-cita dan mimpi. Jadi kalau kita dari awal itu udah punya mimpi, punya tujuan, oh saya jadi entrepreneur, konsisten sama situ. Nah, jadi kalau udah konsisten itu bakalan apapun resiko, apapun itu pasti dia bakalan lakukan. Benar, kalau sudah dari hati maka nanti hasilnya juga keluarnya baik ya Kak. Betul. Benar. Oh, berarti Duh, Kak. sobat Hypebeast tuh perlu didengerin tuh tadi kata-kata Kak Didin tuh, motivasi banget tuh buat sobat-sobat Iya, Hypebeast ya kan. betul. Iya, aku mungkin mau ngasih kesimpulan kali ya Kak. Yes. Jadi buat teman-teman Hypebeast yang ada di rumah, jangan lupa kalau misalkan berbisnis itu pasti akan ada resikonya. Tapi nggak perlu khawatir, karena kalau kita melakukan dari hati, nanti hasilnya juga baik dan kita menjalaninya dengan enjoy ya Kak. Betul. pastinya. Oke. Terus bisa mulai dari digitalisasi, teman-teman boleh langsung buka online shopnya. Tapi ingat lagi kalau misalkan bisnis itu high return, high risk juga ya teman-teman. Wah, Ya. penting banget itu ya. Benar banget. Mungkin pertanyaan terakhir nih Kak dari Yes, saya, mungkin ini oke. dari saya sendiri ya Kak, Siap, karena siap. juga saya rasa nih, apalagi Oke. juga Kak Didin kan expert gitu ya. Berarti di Kak di sini Bisa nih. aja. Masih penasaran? Penasaran Oke, banget, Kak, saya. Oke, terakhir deh Kak, boleh. Oke. Mungkin boleh. saya mau nanya Kak, mahasiswa sekarang kan pasti mempunyai keinginan untuk berwirausaha ya. Oke. Nah, cara mengembangkannya itu kan pasti kita mikir nih, aduh, ngeri, takutnya nih udah mikir banyak-banyak terus memulai itu nggak ada gerakan gitu. Jadi cuman di bayang-bayangannya aja tapi nggak ada untuk kayak apa sih namanya? Untuk terjun itu kayak nggak ada semangatnya gitu. Karena pikiran takut ya. Nah, dari Kak Didin sendiri cara mengatasi tersebut sama untuk memotivasi sobat-sobat Hypebeast gimana nih, Kak? Yang pertama itu harus punya inspirasi. Oke. Jadi kalau seseorang itu punya inspirasi, Mas Andre sama Mbak Tiara itu punya inspirasi, inspirasinya siapa? Mas Andre siapa inspirasinya? Wah, kalau saya sih dari orang tua saya kayak Orang tua. pasti tuh. Oke. Saya terinspirasi dari Kak Didi. Oh, kok bisa? Inspirasi kan tadi kan kita udah ngobrol, jadi kayak wah saya terinspirasi Iya, banget apalagi sama Kak dari Oke. owner ya Kak, Benar, owner saya PT terinspirasi Kaos ya. Indo gitu. Oke. Nah, kalau inspirasi saya Horul Tanjung. Si anak singkong. Dia dari awal jualan es, kemudian juga bisnis fotokopi, semua itu kan menjadi dia aja beribu-ribu gagal loh. Iya benar sih. Kak. Kata-kata dia itu, kamu beribu-ribu gagal, kesuksesan itu cuma satu kali kamu bisa sukses. Gitu. Berarti jangan pernah takut mencoba ya. Jangan takut pernah coba, terus action itu paling penting. Jadi kalau sekarang tuh kalau bisa mahasiswa itu harus sering action. Actionnya itu kalau ada jualan baju, umpama orang tua udah belajar, Bu saya bantu jualin. Jadi udah by action nanti tuh nemuin tuh, oh gini ya caranya, oh gini ya caranya, oh gini ya caranya. Oke, berarti intinya mau memulai dan berani untuk action gitu, langsung Betul. terjun gitu ya. Langsung terjun. Oh, Gitu gitu. Andre. Iya. motivasi banget sih Kak dari kata-kata Kak Didin nih. Mungkin sampai di situ aja kali kayak Oke, perbincangan kita nih siap. Kak. Iya, Cukup padahal banyak sebenarnya juga aku nih. masih pengen ngobrol banyak banget karena kan sekarang Iya. Kak Didin jadi inspirator aku gitu Wih, kan. Banyak banget nih ilmu-ilmu yang bisa didapetin nih sobat Iya, Hypebeast iya. dari Siap. Kak Didin. Bener Oke. banget. Oke, mungkin dari situ kita juga mengucapkan terima Oke, kasih nih kepada sip. Kak Didin nih udah menyempatkan Mantap. hadir nih di Oke, oke. podcast FEB UMB kita pada kali ini. Mungkin di next podcast kita kali yang lainnya bakal ada bintang tamu yang menarik lainnya juga nih buat sobat-sobat teman Hypebeast. Benar, jangan lupa teman-teman nanti ditungguin aja karena nggak kalah serunya sama hari ini podcast di yang lainnya. Oke, mungkin dari situ kita tutup aja ya kayak. Oke, kalau begitu terima kasih ya sobat Hypebeast, sampai berjumpa di pertemuan lainnya. Terima kasih semuanya. Oke.